pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Yang nggak masuk? Sebelum kita mulai, biar lebih semangat, nanti kita benar ya, biar tambah semangat lagi pagi hari ini. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Paham ya? Paginya 3 kali baru luar biasa. Terus SMK nanti jawabnya bisa. Jelas ya? Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Bisa terbang. Bisa hebat. Oke, untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi BK yang sudah saya dapatkan kemarin waktu pelatihan selama 2 hari. Ya, jadi walaupun guru besokan, saya dikirim dari sekolahan untuk mewakili dalam pelatihan 7 jurus BK. Untuk implementasi ke siswa hanya 1 jurus, yaitu jurus kenali potensi. Nah, ini nanti akan melihat potensi pada diri kalian semua. Jadi satu orangnya, setiap siswanya akan berbeda, khususnya di cara belajar. Nanti cara belajar, 1, murid dapat mengenali gaya belajar masing-masing. Gaya belajarnya apakah sudah sesuai apa belum? Kalian tahu apa belum? Belum ya. Terus yang kedua, murid dapat mengenali tipe kecerdasan yang dimiliki. Kecerdasan, entah itu kecerdasan kinestetik, kecerdasan yang sesuai dengan gaya belajar. Nanti ada aplikasi yang saya berikan nanti, itu akan mengetahui gaya belajarnya seperti apa yang sesuai. Setelah mengerjakan, setelah beberapa pertanyaan, nanti akan ada hasil yang akan diketahui. Yang keempat, murid dapat mengaitkan gaya belajar dan tipe kecerdasan yang dimiliki dengan pilihan ekstrakurikuler di sekolah berdasarkan gaya belajar dan kecerdasan yang dimiliki untuk mendukung pencapaian karir di masa depan. Ini tujuan dari menggali potensi. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan. Lebih suka membaca gambar atau teks? Oke ya, pernah lihat ya? Sambil belajar pakai headset ya, itu digunakan agar mudah konsentrasi. Walaupun di sini, walaupun membaca ya, pernah lihat orang membaca terus ini mendengarkan musik. Nah, itu digunakan untuk mereka agar konsentrasi. Lebih suka praktek langsung? Ada beberapa ya. Lebih mudah mengingat wajah orang tapi sulit mengingat nama. Ada seperti itu. Ya. Jadi kalau wajah orangnya tahu, lihat ini. Yang lebih suka belajar kelompok, ada juga pernah lihat ya, di pojokan sendiri dengan membaca, belajar duduk di pojokan sendirian membaca buku, pernah lihat ya? Orang-orang seperti itu dia membutuhkan ketenangan, beda dengan yang diskusi lagi. Dalam diskusi mereka belajar kelompok. Terus sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah ya, caranya dengan menggunakan gerakan tangan atau saat membaca dia mondar-mandir seperti ini. Pernah lihat? Sambil jalan membaca atau menghafal sesuatu, menghafal pelajaran dia sambil mondar-mandir. Pernah lihat? Nah ya. Nah, ini adalah beberapa
pertanyaan tentang materi. Berikutnya ini kalian buka yang link paling atas, aku minta ID. Oke, nanti setelah dikerjakan ada hasilnya ditulis ya, ditulis di dalam kertas. Nanti akan saya kasih kertas untuk menulis hasilnya. Dikerjakan sesuai dengan diri sendiri, tidak usah contek menyontek ya, karena ini untuk mengetahui gaya belajar masing-masing. Paham ya? Sudah ya, sudah melakukan asesmen. Sekarang saya pengen, saya tanya dulu, yang hasilnya pengamat bisa ini? Pengamat banyak ya, mayoritas pengamat. Yang hasilnya praktikal 1. Yang hasilnya pendengar, kamu apa Mbak? Pendengar 1, 2, 3. Jadi mayoritas adalah pengamat. Saya pengen tahu yang pengamat dulu berapa persen Mbak? Siapa namanya? Ya, Mas ini dibacakan ya. Yang dibacakan tadi hasilnya. Ini ya. Di bawah kertasnya dibacakan ya. Ya. Dibaca ya. Iya, namanya dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Devina Bella Kapil, absen 36, saya dari kelas 11 di IPA. Di sini saya akan membacakan hasil gaya belajar saya. Untuk presentase gaya belajar saya adalah pengamat sebesar 69%. Untuk praktikal 19%, mendengar 13%. Ya. Gaya pengamat, kamu menyerap informasi paling baik melalui penggambaran visual, gambar, bagan, diagram, dan tata letak. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Nah itu yang dinamakan gaya belajar pengamat. Nah terus yang gaya belajar praktikal tadi siapa? Ayo coba Mbak, ini nih. Hanya satu ya, praktikal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Priyanka Aranda Pramusti. Saya di sini akan membacakan
keseluruhan terbesar adalah gaya praktikal 44%, pendengar 38%, pengamat 19%. Pengertian praktikal adalah cara menyerap informasi melalui tindakan fisik dan pengalaman langsung serta gerakan. Iya. Terima kasih Mbak. Silakan boleh kembali. Ya, kalau Mbak siapa tadi? Priyanka, gaya belajarnya yang kedua adalah praktikal melalui gerak. Tapi seperti apa yang saya sampaikan, praktikal itu bisa melalui eksperimen, bisa langsung mengikuti. Kalau contohnya seperti ini, kalau gaya belajar praktikal, pernah nggak senam anak Indonesia hebat? Kalian belajarnya seperti apa? Melihat langsung praktek atau melihat saja? Melihat langsung. Nah, itu sudah termasuk praktik. Atau ada juga yang memahami dulu gerakannya, lihat video, baru nanti kita paham ya? Nah, itu praktikal. Yang selanjutnya gaya belajar terakhir, pendengar. Siapa tadi pendengar? Yang pendengar siapa? Itu jadi tadi 3 anak. Ayo Mas. Sudah 2 perempuan ya, sekarang lagi. Oke. Berani ya, berani. Belajar BDA. Belajar saya adalah mendengar. Presentasinya adalah mendengar 60%, pengamat 25%, praktikal 20%. Jadi gaya belajar saya adalah mendengar. Gaya mendengar adalah gaya belajar yang menyerap informasi paling baik melalui pendengaran dan verbalisasi. Oke ya, gaya belajar pendengar menyerap informasi dari, nah seperti ini. Sering ya guru menjelaskan di depan, terus yang pendengar itu biasanya mengulanginya lebih keras kalau menghafal, paham ya? Jadi kalau dia menghafal, dia harus mendengarkan suara dia sendiri, jadi lebih keras. Jadi lebih maksudnya kalau dia mendengarkan sesuatu pelajaran. Jadi tidak secara seperti ibaratnya praktikal terus pengamatan tadi. Kalau pengamatan menggunakan video bisa, yang gambar, yang ini lebih mendengar. Dan mendengar biasanya menjadi pendengar yang baik. Baik, itu gaya belajar yang kalian ketahui semuanya, belajar masing-masing. Selanjutnya materi pembahasan. Apa itu potensi? Mengapa potensi penting? Dikenali ini gaya belajar dan macam-macam kecerdasan dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama, apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia yang memiliki kemungkinan dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dengan latihan dan fasilitas yang baik. Setiap anak yang lahir itu pasti mempunyai potensinya masing-masing. Setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda, ada persamaannya, ada perbedaan. Ini potensi. Manfaat mengenali potensi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meminimalisir tekanan pada saat belajar. Yang keempat, memahami strategi belajar yang sesuai. Yang kelima, membantu dalam pilihan karir di masa depan. Ini yang penting. Jadi potensi itu, potensi yang kalian gali itu akan nanti menentukan pilihan karir kalian di masa depan. Benar apa tidak? Paham ya? Oke. Lihat atau apa tadi?
mengamati, pengamat ya. Terus gaya belajar auditori, auditori itu seperti Mas tadi mendengar. Terus gaya belajar kinestetis, kinestetis itu adalah praktikal. Nah, apa itu gaya belajar visual tadi sudah ya. Gaya belajar visual adalah lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Paham ya? Jadi senang melihat gambar, senang melihat grafik, warna atau tulisan. Yang gaya belajar pengamat ini biasanya suka melihat video-video pembelajaran. Mana? Atau melihat gambar, grafik. Jelas? Nah, senang membaca dan mencatat. Senang membaca dan mencatat. Tarik pada tampilan visual seperti diagram, main MA, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ini gaya belajar visual. Strategi pembelajaran yang efektif adalah menggunakan gambar, peta konsep yaitu kan, video, infografika, dan membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Ini gaya belajar visual. Belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori atau pendengar. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Biasanya kalau di sekolah yang guru menjelaskan pada siswa, kalau yang auditori itu lebih cepat paham daripada yang visual atau praktikal. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Nanti kalau suara guru merdu ya. Ini yang gaya belajar auditori ini pasti akan lebih cepat paham. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Nah ini, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Contoh misalkan disuruh dikasih nomor telepon, ya dikasih nomor telepon. Yang auditori itu pasti mengucapkan agak lebih keras, 081 seperti itu. Tapi ada juga yang lain hanya di dalam hati, pelan-pelan. Ya, itu bedanya. Strategi pembelajaran yang efektif adalah gunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara. Kalau ada guru menjelaskan, direkam suaranya terus nanti didengarkan kembali. Paham ya? Nah, terus lagi edukatif, mencoba menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Ini lebih cepat paham jika mendengar. Menghafalkan lagu seperti itu lebih cepat kalau auditori. Lanjut, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung, suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Ya. Bergerak contohnya misalkan membaca buku sambil mundar-mandir seperti ini. Pernah lihat tadi? Ya. Atau menghafal sesuatu, menghafalkan pelajaran dengan berjalan. Yang kinestetis siapa tadi? Nah, satu orang. Kalau di olahraga dia akan lebih cepat paham karena dia belajarnya dengan mengamati dan langsung melakukan. Paham? Paham. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Ini kinestetik. Jadi nek duduk terlalu lama itu bosan. Mudah bosan. Sehingga dia selalu bergerak, bereksperimen, beraktivitas fisik. Terus strategi pelajaran yang efektif adalah menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran
menyertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab. Ini adalah gaya belajar kinestetis. Dan diskusi, bermain peran, bermain dengan bahasa yang sederhana. Dan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan visual spasial, linguistik verbal, logis matematis, dan kecerdasan kinestetis atau buku. Dan apa itu kecerdasan visual spasial? Yaitu membaca dan menulis untuk kesenangan. Kecerdasan visual spasial itu adalah kecerdasan yaitu salah satunya adalah menulis untuk kesenangan. Pandai menyukai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bahkan dengan baik. Nikmati menggambar, menulis, dan seni visual. Mengenali pola dengan mudah. Ini kecerdasan visual spasial. Kecerdasan verbal linguistik. Satu, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Enjoy membaca dan menulis, berdebat dan memberikan pidato. Ini ciri-cirinya ya. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Lanjut, cerdas interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik, berkomunikasinya baik, tampil dengan komunikasi nonverbal, melihat informasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan flow. Interpersonal. Yang ini intra. Intra adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaan sendiri. Ini adalah intrapersonal. Menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada melihat. Jadi kalau melakukan, dia bisa melakukan, dia mudah mengingat daripada dia melihat. Hanya melihat, dia sulit untuk mengingatnya. Cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam. Tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Ini berkaitan dengan alam. Natura. Tahu nama-nama di sini? Gambar-gambar ini? Tahu kan? Yang beda ini termasuk dalam kecerdasan apa? Apa tadi? B.J. Habibie. Apa? Iya, masuk dalam kecerdasan apa mas? Logis, mantap. Ini tahu gambar siapa? Iwan Fals. Masuk dalam kecerdasan musikal. Nah, ini tidak ada ya. Jadi, terus ini tahu? Megawati, pemain bola voli, disebutnya Mega. Termasuk dalam kecerdasan di baliknya kertas tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, begitu ditulis, terus nanti bisa disampaikan ke depan dari ketiga pertanyaan. Jelas ya? Boleh berdiskusi dengan sesama apa namanya tadi, gaya belajarnya. Kalau gaya belajar kinestesis boleh, kalau kinestesis hanya satu berarti diskusi sendiri. Tapi yang lain boleh berdiskusi dengan gaya belajar yang sama temannya. Silakan.
Yang maju satu arah saja. Saya minta ke sini yang paling banyak, yang pengamat. Ayo Mbak, sini dibacakan itu, ya. Dibacakan. Oke. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Sempus nanti dari kelas 11 di PJA. Ya. Saya belajar ada pengamat atau visual. Ya, apakah selama ini strategi belajar Anda sudah sesuai dengan gaya belajar? Berikan alasan. Sudah cukup sesuai. Karena dari berbagai aktivitas belajar, saya lebih mudah memahami materi ketika mengamati langsung lampiran visual seperti teks, gambar, dan bagan. Tulislah strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Belajar melalui media visual, membaca teks secara mandiri, mengamati gambar, grafik, dan bagan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah selesai materinya, jadi quotes-nya adalah setiap anak terlahir dengan keunikan sendiri-sendiri. Biarkan diri Anda bertumbuh dengan sejatinya diri dengan merasa bahagia, bebas, dan diterima. Terima kasih untuk hari ini selesai materinya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat. Dan untuk gaya belajar yang sesuai, kita harapkan bisa diterapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Oke, cukup sekian. Semoga selalu sehat, selalu diberikan lindungan dari Allah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.